Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kita akan mempresentasikan tentang kerajaan dari Gorontalo. Langsung saja. Pada masa kepemimpinan Hasanuddin menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia Timur dengan pelabuhan terkenal yaitu pelabuhan Songga Opu, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan didatangi perdagangan dari Jawa, Malaka, India, Portugis hingga Cina. Memiliki armada laut kuat dengan kapal pinisi, lambu, dan pandewakan yang terkenal untuk pelayaran jauh. Menjadi kerajaan maritim terbesar di Sulawesi dan sangat disegani VOC Belanda. Pada masa Arung Palaka, kekuatan militer Bone semakin kuat dan disegani kerajaan lain. Perekonomian rakyat maju melalui pertanian, perkebunan, dan kelautan. Kerajaan Bone menjadi kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan setelah mengalahkan Goa dalam Perang Makassar. Masa kepemimpinan Sultan Alauddin, Gorontalo menjadi kerajaan Islam setelah Sultan Alauddin memeluk Islam pada tahun 1605. Penyebab Islam berkembang pesat ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Perdagangan laut semakin maju karena Makassar menjadi tempat persinggahan pedagang dari berbagai daerah dan negara. Nah, lanjut dari puncak kejayaan. Puncak kejayaan kerajaan Gorontalo terjadi pada abad ke-17, terutama saat pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada masa ini, Makassar menjadi pusat perdagangan internasional dengan kekuatan maritim yang kuat dan ekonomi yang maju. Kejayaan mulai menurun setelah kalah dari VOC dalam Perang Makassar. Dua, yaitu konflik. Kerajaan Gorontalo pernah mengalami konflik dengan Arung Palaka, tetapi tidak pernah berkonflik dengan Kenarok. Konflik dengan Arung Palaka terjadi karena kerajaan Bone sebelumnya berada di bawah kekuasaan Goa, sehingga Arung Palaka ingin membebaskan kerajaannya. Ia kemudian bekerjasama dengan VOC untuk melawan Gorontalo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Dalam Perang Makassar 1966 sampai 1669, perang ini berakhir dengan kekalahan Gorontalo dan ditandai dengan perjanjian Belanda yang membuat kekuasaan Goa melemah. Sementara itu, Kenarok tidak pernah terlibat konflik dengan Gorontalo karena hidup pada abad ke-13 di Jawa Timur jauh sebelum kejayaan Gorontalo di abad ke-17. Nah, isi dari perjanjian Bungaya tersendiri adalah: 1. Gorontalo harus mengakui kekuasaan VOC di Makassar. VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di wilayah tersebut. Semua bangsa Eropa selain VOC harus meninggalkan Makassar. Kerajaan Goa harus menyerahkan daerah taklukannya kepada VOC dan sebetulnya termasuk kepada Arung Palaka tersendiri. Benteng-benteng pertahanan Goa harus dihancurkan, kecuali yang dikuasai VOC. Yang keenam, Goa wajib membayar ganti rugi perang kepada VOC. Dan yang 7, terakhir, VOC diizinkan mendirikan benteng di Makassar, yaitu bernama Benteng Rotterdam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.